Sejarah Desa Sindang Laut, Cirebon. Bagi masyarakat Cirebon, khususnya Cirebon bagian timur, pasti sudah familiar ya dengan nama Sindang Laut. Bahkan sebagian masyarakat Kuningan juga mengenalnya. Ya, karena bus Luragung jurusan Kuningan Jakarta, sebagian pasti tertulis juga nama Sindang Laut atau via Sindang Laut. Sindang Laut sendiri sebenarnya hanyalah sebuah nama desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tapi ironisnya, nama Sindang Laut lebih terkenal dan berkesan lebih besar dan tenar. Saking tenarnya, bahkan umumnya bagi masyarakat dari luar kecamatan menyebut wilayah lain terdekatnya seperti Karangsembung, Lemah Abang, dan desa ataupun kecamatan yang terdekat lainnya juga kadang tersebut Sindang Laut. Contoh kecil, bagi sebagian masyarakat Babakan atau wilayah timur Cirebon lainnya, Karangsembung, Lemah Abang, Cipeje, Belawa, dan desa-desa ataupun kecamatan yang terdekatnya dengan Sindang Laut kadang disebutnya atau taunya ya Sindang Laut. Padahal hanya nama sebuah desa saja, tapi bisa mewakili kawasan banyaknya desa bahkan kecamatan. Tentu ini karena bukan tanpa alasan. Sejarah Desa Sindang Laut, Cirebon. Desa Sindang Laut adalah salah satu desa tertua di Cirebon. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa leluhur masyarakat Sindang Laut sudah ada sejak dahulu sebelum berdiri Kerajaan Caruban atau Cirebon, yang menurut sistem zaman para wali disebut zaman Dupala. Sebelum agama Islam berkembang, Desa Sindang Laut ini dahulunya merupakan suatu perdukuhan yang bernama Dukuh Awi. Dukuh artinya daerah atau tempat kediaman, dan Awi dalam bahasa Sunda artinya bambu. Jadi Dukuh Awi berarti daerah berbambu atau tempat tumbuhan bambu. Nama tersebut berkaitan dengan keadaan alam di Sindang Laut yang memang sampai saat ini banyak terdapat tanaman bambu atau awi yang jenisnya bermacam-macam. Pada awal penyebaran agama Islam, Pangeran Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana, Ki Somadulo, Haji Abdullah Iman, Pangeran Sapujagat, Ki Kuwu Carban II berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Cirebon yang beragama Hindu dan Buddha. Oleh karena keberhasilannya itulah, beliau mendapat sebutan Pangeran Sapujagat. Salah satu negeri atau kerajaan yang berhasil ditaklukannya adalah negeri Japura, sekarang disebut Astana Japura, yang merupakan bagian dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Japura pada saat itu dipimpin oleh Prabu Amuk Marugul, Sakti Mandraguna, karena terkenal akan kesaktiannya. Setelah menaklukkan negeri Japura, Pangeran Sapujagat bersama para prajurit singgah di Dukuh Awi, tepatnya di Sindang Pancuran sekarang.
Sedangkan pusat perdukuhan Duku Awi terletak di ujung barat yang sekarang dikenal dengan sebutan Sindang Kosong, daerah Dangder. Adapun tempat persinggahan Pangeran Sapu Jagat dan para prajuritnya itu disebut Sindang Pancuran. Karena di tempat itu terdapat mata air yang memancar yang ditemukan oleh Pangeran Selaganda dan Pangeran Selarasa. Dengan pertimbangan bahwa mata air itu merupakan sumber kehidupan masyarakat, maka diadakanlah musyawarah para tokoh Duku Awi, yaitu Pangeran Cakrabuana Kikuwu Caruban II atau Pangeran Sapu Jagat, Pangeran Kuningan, Pangeran Gelang, Pangeran Galing, Pangeran Selaganda, Pangeran Selarasa, Pangeran Demas, Pangeran Selaka, Patih Nurjaman, Syekh Bakir, Ki Bagus Tapa, Ki Siah, Ki Sumur Tutup, Mbah Pulung, Nyi Sondara, Nyi Sondari, Nyi Subang Larang atau Nyi Subang Krancang, Nyi Rangda Embat Kasih. Dari hasil musyawarah adalah masyarakat yang tinggal di Sindang Kosong, daerah Dangder, dipindahkan ke lokasi yang dekat dengan mata air Pancuran berikut pusat perdukuhannya ke sebelah timur Sungai Ciputih, sekarang termasuk Blok Manis. Hal ini untuk memperluas hubungan dengan perdukuhan lain serta untuk memperlancar proses Islamisasi. Dalam musyawarah tersebut, disepakati pula bahwa nama Duku Awi dirubah dengan nama Sindang Laut yang artinya tempat persinggahan Pangeran Sapu Jagat atau Kikuwu Caruban II bersama prajurit. Setelah beberapa lama, Pangeran Sapu Jagat bersama para prajuritnya singgah beristirahat di Sindang Pancuran. Beliau melanjutkan perjuangannya menyebarkan Islam ke wilayah lain. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lawan, para prajurit diperintahkan menyamar sebagai rakyat biasa dan atas usul Patih Nurzaman yang asal Campa yang telah bergabung dengan prajurit Pangeran Sapu Jagat, para prajurit itu mengubur sebagian persenjataan dan perbekalannya. Kuburan persenjataan dan alat perbekalan Pangeran Sapu Jagat dan para prajurit itu sekarang masih ada di areal pemakaman Sindang Pancuran. Yang bersama mata air Pancuran, peninggalan Pangeran Sapu Jagat masih dikeramatkan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk di Puatlah, Pancuran kedua yang berlokasi di sebelah selatan Pancuran pertama. Di dalam perkembangan selanjutnya, pusat pemerintahan desa Sindang Laut telah 3 kali berpindah tempat, yakni 1. Di Sindang Kosong, Dangder, sebagai pusat perdukuhan Duku Awi. 2. Di Sindang Tengah, sekarang termasuk Blok Manis. 3. Di Sindang Tengah bagian timur, yang sekarang termasuk Blok Pahing. Pindahnya pusat pemerintahan dari Sindang Tengah bagian barat Blok Manis ke bagian timur Blok Pahing terjadi sekitar tahun 1811 pada zaman pendudukan Raffles atau Inggris di Indonesia, dengan alasan untuk memudahkan hubungan komunikasi antar desa lain dan antar desa dengan kota. Sindang Pancuran merupakan mata air yang memiliki 7 buah sumber mata air. 3 diantaranya berada di sekitar situs keramat dan mudah dijumpai, sedangkan 4 lainnya berada jauh. Ketujuh sumber mata air tersebut masih berada dalam satu aliran sungai. Sumber mata air ini pertama kali ditemukan oleh Pangeran Selaganda di masa pemerintahan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran.
Awalnya salah satu anak Prabu Siliwangi yang beragama Islam bernama Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Sapu Jagat atau Pangeran Cakrabuana mendirikan sebuah pesantren bernama Duku Awi. Dinamakan tersebut karena pesantren atau perdukuhan tersebut terbuat dari bambu. Dalam bahasa Sunda, awi berarti bambu. Baiklah, pada sawargi demikian sedikit sejarah atau asal-usul Desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe jika Baraya Sawargi menyukai video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.